Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dakwah yakni Bapak Sudirijal yang telah memberikan penugasan ini sehingga dapat menambah wawasan terkait bidang studi yang kami tekuni ini. Selanjutnya kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Silviana Diacara Dan saya Putra Madania, dan saya Erina Lestari. Nah, kami akan menyampaikan materi yang bertemakan pendekatan teori komunikasi dalam konteks dakwah dan model komunikasi efektif dalam menyampaikan pesan dakwah. Nah, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Edith kepadanya, disilakan. Baik, terima kasih kepada Rara. Tapi sebelum lanjut ke materi pendekatan model komunikasi, kita harus tahu dulu nih kenapa materi ini tuh penting untuk kita bahas dan harus kita pahami dan kita pelajari sebagai pendakwah dan atau sebagai audiensnya gitu. Nah, karena materi model komunikasi ini tuh perlu dibahas karena bila kita memahami sesuatu dari teori tersebut, kita jadi mengatasi hambatan-hambatan yang akan terjadi pada nanti pas di lapangannya gitu. Terus abis itu teori komunikasi ini tuh persuasi dan dapat membantu untuk kita itu merancang pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens sehingga efektif, sehingga juga dia itu masuk pesannya ke dalam audiens yang butuhkan dan juga dalam jangka waktu panjangnya itu pesan yang kita sampaikan dan itu efektif untuk si audiensnya sendiri. Terus juga dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan yang dari teori komunikasi dengan model komunikasi yang efektif, dan kita tuh dapat melakukan bahwa pesan yang kita sampaikan, cara kita pendakwah itu lebih strategis dan lebih berstruktur hingga pendakwah dan audiens itu berinteraktif dengan secara efektif gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada materi tentang pendekatan teori model komunikasi dalam konteks dakwah. Nah, sebelumnya itu teori komunikasi yang relevan itu dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kita sebagai pendakwah. Jadinya, bila kita ingin menjadi pendakwah, bila kita ingin menjadi dai, kita harus tahu dulu nih, harus paham dulu tentang teori-teori model yang efektif itu seperti apa, sehingga kita itu nanti pas penjelasan, pas lagi di lapangannya atau pas lagi terjunnya itu nggak terbelit-belit, udah nggak bingung dan pas untuk sasaran audiensnya gitu. Nah, yang pertama itu ada dari teori Shannon-Weaver. Nah, teori Shannon-Weaver itu apa sih? Dia itu model matematis komunikasi. Nah, itu kayak gimana? Jadi prinsipnya itu yang dimana materi Shannon-Weaver itu dakwah menggunakan saluran komunikasi yang jelas dan minimalkan gangguan agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, misalkan elemennya itu apa aja? Yang pertama itu dari si pengirim pesan, yaitu encoder. Terus habis itu ada pesannya. Nah, pesannya itu apa? Itu isi yang disampaikan yang harus lebih jelas, harus lebih berstruktur. Terus habis itu ada saluran. Nah, saluran yang kita pakai itu apa? Apakah salurannya itu media ataukah langsung ataukah apa? Nah, itu saluran itu mediasinya. Terus habis itu ada si decoder. Yang decoder itu apa? Si penerima, audiens yang mendapatkan isi pesan dari si pendakwah gitu. Terus habis itu ada dampaknya. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu adalah ketika audiens sudah mendapatkan isi pesan dari si pendakwah dan itu secara efektif, maka dampaknya yang diterima yaitu si audiensnya bisa memahami, bisa menggunakan, bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua yaitu ada teori use and gratification. Nah, itu tuh prinsipnya apa? Yaitu audiens secara aktif memilih media dan konten yang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi dari teori use dan gratification itu apa? Jadi si audiens nih yang memilah dan memilih apakah pesannya itu berguna nggak ya untuk diri dia sendiri gitu. Dan dari teori itu berarti kalau si dakwahnya ini juga tahu kalau tujuannya itu, oh saya harus ke target ini karena dia lebih membutuhkan isi pesan yang saya sampaikan gitu. Terus yang teori yang ketiga yaitu ada teori konstruksi social constructions. Nah, itu prinsipnya itu apa? Yaitu realitas sosial dibangun melalui interaksi dan komunikasi. Jadi aplikasi dalam dakwah yang dimana dalam membentuk pemahaman dan persepsi tentang nilai-nilai agama melalui diskusi dan interaksi yang berkelanjutan menggunakan narasi dan contoh-contoh kehidupan nyata dapat membantu audiens untuk memahami dan mengintegrasikan ajaran agama. Terus yang teori keempat yaitu ada teori persuasi Aristoteles, yaitu etos, pathos, dan logos. Nah, itu gimana sih prinsipnya? Nah, prinsipnya yaitu komunikasi yang efektif. Kenapa? Karena membutuhkan kombinasi dari kredibilitas pengirim, yaitu etos, daya tarik emosional, yaitu pathos, dan logika argumen yang kuat, logos. Jadi, di sini tuh yang bermain perannya itu lebih ke si dakwah, si dai. Jadi, dia itu yang harus mempunyai 3 prinsip, etos, pathos, dan logos, sehingga bisa menarik audiens untuk belajar, untuk tertarik dengan apa yang dia sampaikan sesuai dengan kredibilitas logika dia gitu. Terus yang kelima yaitu ada teori difusi inovasi, yang dimana prinsipnya itu proses dimana ide, praktik, atau produk baru disebarkan dan diadopsi oleh anggota masyarakat itu sendiri. Jadi misalkan aplikasi dalam dakwahnya itu dakwah dapat dilihat sebagai inovasi yang memberikan nilai-nilai baru, nilai-nilai agama yang
yang terbaru, yang terupdate, inovasi gitu, dan cara pandang POV terbaru dari yang lain gitu. Terus dalam teori ini juga dapat memahami kalau gimana sih cara pandangan POV dakwah dan audiens gitu dihadapi oleh argumen masyarakat dan cara mengatasi resistensi terhadap suatu permasalahan. Terus yang keenam itu ada teori agenda setting, yang dimana prinsip media memiliki itu menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Nah, apa sih aplikasi dalam dakwahnya itu? Jadi dalam dakwah bisa menggunakan media untuk mengarahkan perhatian audiens pada isu-isu penting terkait agama dan moralitas, membantu membentuk agenda publik yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Jadi dari teori agenda setting itu, jadi sebenarnya bertujuan untuk menyebarluaskan kepada publik, yang dimana dia itu bisa lewat dari media massa atau lewat dari apapun itu. Terus habis itu yang ketujuh yaitu ada teori akomodasi communication. Nah, itu apa sih prinsipnya? Nah, ini tuh orang cenderung menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk lebih mirip atau berbeda dengan orang lain selama berinteraksi. Nah, dalam aplikasi dalam konteks dakwah itu seperti apa? Jadi pendakwa dapat menyesuaikan gaya bahasa dan komunikasi mereka agar lebih sesuai dengan audiens, dan juga dari segi usia, latar belakang, budaya, dan tingkat pemahaman agama. Jadi dari teori yang terakhir yaitu teori akomodasi, itu tuh lebih kayak ke strategi bagaimana untuk kita pendekatan lebih lanjut kepada audiens, bagaimana kita itu harus tahu cara yang komunikasi seperti apa yang audiens itu dapat pahami, terus jadinya sehingga bisa efektif ke audiens itu sendiri. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori dari ketujuh tadi, maka pendakwa dapat menyampaikan pesan agama lebih efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model komunikasi dakwah yang efektif. Nah, model komunikasi dakwah yang efektif ini dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengikuti ajaran agama Islam dengan benar, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya berperilaku baik dan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, berikut ini adalah beberapa model komunikasi yang bisa kita terapkan dalam menyampaikan pesan dakwah. Yang pertama, yakni model komunikasi dakwah di lisan. Nah, maksud model komunikasi dakwah di lisan ini ialah penyampaian pesan dakwah melalui lisan, yakni melalui ucapan, seperti ketika kita menyampaikan tausiah, menyampaikan pidato, atau dengan memberikan nasihat secara lisan, mau'izah hasanah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang kedua ada model komunikasi dakwah bil qalam. Maksud dari model komunikasi dakwah bil qalam ini adalah menyampaikan pesan dakwah secara kalam, yakni secara tulisan. Karena tidak semua orang bisa menyampaikan tausiahnya, ceramahnya melalui ucapan, tapi ada juga yang melalui tulisan. Seperti misalnya ketika seorang tokoh membuat buku, yang mana buku tersebut menjelaskan tentang dakwah. Nah, ada juga seorang pendakwah yang menyampaikan pesan dakwahnya melalui artikel, melalui jurnal, atau melalui TikTok, laman-laman sosial yang memang sifatnya ini tulisan. Nah, yang ketiga ada model komunikasi dakwah bilhal. Nah, model komunikasi dakwah bilhal ini dilakukan melalui praktik kehidupan sehari-hari dalam berbagai kegiatan. Contohnya ketika kita menyampaikan sesuatu dengan kita mengubah tutur kata dalam pergaulan, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Selain itu, model komunikasi juga merujuk pada berbagai pendekatan dan strategi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Nah, berikut ini adalah beberapa model komunikasi yang relevan dalam konteks dakwah. Yang pertama itu model linear. Nah, model linear ini melibatkan pengirim atau dai atau komunikator, kemudian pesan yang disampaikan, saluran atau media yang digunakan, penerima yang dikomunikan atau audiens, dan gangguan atau noise. Nah, prosesnya adalah mengirim pesan melalui saluran tertentu kepada penerima, kepada hadirin, kepada audiens, dengan memungkinkan adanya gangguan yang dapat mempengaruhi penerima pesan tersebut. Nah, aplikasinya dalam dakwah ialah menyusun pesan dakwah yang jelas dan sederhana, sehingga pesan dakwah ini tuh dapat diterima oleh para hadirin yang datang atau oleh para audiens dengan mudah. Kemudian kita memilih saluran yang sesuai seperti khutbah di masjid atau di radio atau juga di media sosial, dan meminimalisir gangguan seperti kebisingan atau gangguan teknis lainnya. Nah, kemudian model yang bisa kita pakai dalam komunikasi dakwah ini bisa menggunakan model interaksional yang melibatkan pengirim pesan atau dai, kemudian ada pesan yang disampaikan, adanya media atau saluran yang disediakan, kemudian adanya penerima, dan adanya umpan balik. Nah, maksud umpan balik di sini ialah adanya feedback antara komunikan dan juga komunikator. Nah, aplikasi dalam dakwahnya menggunakan forum diskusi atau tanya jawab setelah ceramah untuk mendapatkan umpan balik dari audiens dalam menyusun pesan dakwah berdasarkan respon audiens. Nah, jadi dalam model interaksional ini, komunikan atau dai itu harus adanya interaksi, harus ada komunikasi dua arah antara dai dan juga audiens. Nah, yang terakhir ada model transaksional. Nah, model transaksional ini melibatkan pengirim atau penerima, melibatkan pesan yang disampaikan, saluran atau media, konteks, dan juga umpan balik. Nah, prosesnya ialah komunikator berperan ganda sebagai pengirim dan penerima secara simultan dalam konteks sosial yang mempengaruhi antara komunikasi. Nah, aplikasi dalam dakwahnya adalah pendakwa terlibat dalam dialog yang dinamis dengan audiens, memperhatikan konteks sosial dan budaya audiens, serta beradaptasi dengan umpan balik yang diterima secara real time. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Putri sebagai pemateri selanjutnya.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan model retorika Aristoteles, etos, patos, dan logos. Elemen etos, keterlibatan, patos, emosi, dan logos, logika. Prosesnya, pengirim membangun kreativitas, menggerakkan emosi audiens, dan menyampaikan pesan yang logis dan bertekstur. Aplikasi dalam dakwah, pendakwa membangun reputasi dan kreativitas melalui pengetahuan dan integritas, menggunakan cerita inspiratif untuk menggerakkan emosi dan memberikan argumen yang logis untuk mendukung pesan dakwah. Selanjutnya ada model komunikasi Osgood Scrum. Model ini menjelaskan proses komunikasi sebagai interaksi antara pengirim dan penerima dan interpreter. Proses ini melibatkan pengkodean, pengiriman, dan decoding pesan. Selanjutnya ada model komunikasi Lasswell. Model ini menjelaskan 3 fungsi komunikasi: pengawas lingkungan, korelasi, dan transmisi warisan sosial. Kemudian ada model komunikasi Shannon dan Weaver. Model ini mengonsumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Selanjutnya ada model komunikasi Scrum. Model ini menggambarkan berbagai model komunikasi melalui dari model komunikasi manusia yang sederhana sehingga model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman 2 individu yang mencoba berkomunikasi. Oke, selanjutnya selain pendekatan teori dan model komunikasi, teknik komunikasi juga penting untuk dapat dipelajari, yaitu beberapa teknik komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan dakwah. Yang pertama ada teknik komunikasi informatif, yaitu membuat pesan yang jelas dan mudah dipahami melalui berbagai media. Yang kedua ada teknik komunikasi persuasif yang menggunakan lambang-lambang untuk mempengaruhi kognisi penerima dan mengubah perilaku, kepercayaan, dan sikap. Selanjutnya ada penggunaan bahasa yang sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan memberikan contoh konkret untuk memperjelas konsep yang mungkin abstrak. Selanjutnya ada menghargai pendengar. Melibatkan pendengar dalam proses komunikasi dan memperhatikan waktu yang efisien dalam menyampaikan pesan dakwah. Selanjutnya ada penggunaan berbagai variasi retorika. Menggunakan variasi retorika yang sesuai untuk memperjelas konsep yang mungkin abstrak. Selanjutnya ada evaluasi kalayak. Mengevaluasi kalayak dan mengumpulkan umpan balik untuk meningkatkan sistem komunikasi dakwah. Selanjutnya ada menggunakan data dan fakta. Menggunakan data dan fakta psikologis dan sosiologis untuk mempengaruhi kalayak dan mengubah perilaku. Selanjutnya ada mengutamakan ketenangan, yaitu menyampaikan pesan dakwah dengan ketenangan dan kepercayaan diri yang memadai. Selanjutnya ada menggunakan media yang tepat, memilih media yang sesuai dengan tujuan dan target audiens, serta menggunakan media yang efektif dalam menyampaikan sasaran. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Bunga Putri dan juga Edith yang telah menyampaikan materinya terkait dengan pendekatan teori komunikasi dan juga model komunikasi efektif dalam menyampaikan pesan dakwah. Selanjutnya kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi-materi yang telah dijelaskan tadi, yakni komunikator dakwah perlu memahami tentang teori dan model komunikasi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menyampaikan pesan dakwah. Nah, sehingga dakwah dapat diterima dengan lebih efektif. Kemudian teori dan model persuasi ini membantu merancang pesan yang persuasif dan juga motivatif. Dengan menggunakan pedoman teori komunikasi, pesan dakwah dapat disampaikan secara efektif melalui berbagai media, memungkinkan dakwah yang lebih strategis dan juga berdampak. Nah, komunikasi dakwah ini juga melibatkan penyampaian pesan dari Al-Quran dan hadis dengan tujuan mengubah sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran agama Islam, menggunakan lambang seperti lambang verbal atau juga lambang non-verbal. Nah, kecakapan khusus diperlukan bagi penceramah agar bisa berkomunikasi dengan efektif, mengoptimalkan waktu untuk menyampaikan informasi yang tepat sasaran dan juga bermakna. Selanjutnya, komunikasi dakwah juga dianggap efektif jika materi dapat dimengerti sepenuhnya oleh audiens dan adanya kesepahaman antara penceramah dan juga audiens yang sangat penting dalam konteks dakwah ini. Mungkin itu yang kesimpulan yang bisa diambil dari materi-materi tadi yang telah disebutkan. Kami dari kelompok 9 mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian kami undur diri. Selanjutnya ada sesi tanya jawab yang telah ditanyakan oleh anggota dari kelas PMI 2 ini. Dadah. Baik, pertanyaan pertama yaitu dari saudari Nur Faradilah. Pertanyaannya, kenapa komunikator harus memahami teori dan metode komunikasi dakwah? Nah, jawabannya yaitu kenapa komunikan atau pendakwah itu harus
tahu teori dan metode dakwah itu sendiri. Karena yang pertama itu karena jadinya lebih tahu dan memperlancar efektivitas pendakwah itu sendiri. Jadi lebih berstruktur isi pesannya, strateginya juga lebih sesuai dengan targetnya, si audiensinya gitu. Terus juga sehingga mengatasi hambatan-hambatan komunikasi itu sendiri. Yang dimana kalau memahami teori dan metode itu, komunikator itu mengidentifikasi nih si audiensnya seperti apa, apakah akan muncul hambatan yang menimbulkan terhambatnya komunikasi antara pendakwah dan audiensi gitu. Terus habis itu pengembangan pesan. Jadi kalau si komunikan yang ini tahu paham tentang teori dan pastinya isi pesan itu tuh dikembangin dan lebih jelas dan lebih efektif kepada audiens sendiri. Nah yang terakhir itu membangun hubungan dari pendakwah dan audiens sehingga menjadi silaturahmi. Terus juga meningkatkan kepercayaan. Jadi percaya gitu apa yang disampaikan dari isi pesan si komunikan ke si audiens itu sendiri gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Siti Khotimah, yaitu bagaimana model komunikasi secara propaganda. Model komunikasi propaganda itu ada tujuan yang jelas, yaitu propaganda memiliki tujuan spesifik seperti membentuk opini publik, mempengaruhi tindakan, atau mengubah perilaku. Terus kedua ada pesan yang sederhana dan berulang. Pesan dalam propaganda biasanya dibuat sederhana, mudah diingat, dan sering diulang untuk memperkuat ingatan dan penerimaan audiens. Selanjutnya ada emosi sebagai fokus. Propaganda seringkali menggunakan emosi seperti ketakutan, kemarahan, atau harapan untuk mempengaruhi audiens secara lebih mendalam dan cepat dibandingkan dengan argumen rasional. Selanjutnya ada pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang efektif dan luas jangkauan sangat penting dalam propaganda. Selanjutnya ada penggunaan simbol dan gambar. Simbol, gambar, dan slogan yang kuat sering digunakan untuk menciptakan kesan yang mendalam dan cepat pada audiens. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.